Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Sore. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, untuk itu langsung aja kali ya ke presenter pertama. Dipersilahkan Teti Himalia untuk presentasi. Sudah kelihatan belum? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Apakah hadir semua hari ini? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Teti Maya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu tentang melakukan restrukturisasi modal dalam persiapan IPO. Ini biodata saya, Teti Maya HK, tempat tanggal lahir Cirebon 22 November tahun 2000, agama Islam, alamat Dusun Pesantren, Desa Wanasabalor, RT 02, RW 03, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Judulnya melakukan restrukturisasi modal dalam persiapan IPO. Nah, di sini ada pengetahuan, keterampilan, sikap, pengetahuan yang diperlukan dalam melakukan merger dan akuisisi baik internal maupun dengan pihak ketiga. Nah, keterampilan yang harus dimiliki diperlukan dalam melakukan merger dan akuisisi baik internal maupun dengan pihak ketiga. Yang kedua, melakukan kajian merger dan akuisisi baik internal maupun dengan pihak ketiga. Sikap yang dimiliki yaitu sikap kerja dalam melakukan merger dan akuisisi baik internal maupun dengan pihak ketiga. Kedua, teliti, cermat, dan kehati-hatian dalam restrukturisasi. Yang ketiga, disiplin dan menjaga kerahasiaan. Elemen kemerger dan akuisisi baik internal maupun dengan pihak ketiga. Satu, dan akuisisi baik internal maupun dengan pihak ketiga dilakukan. Satu, kajian merger dan akuisisi baik internal maupun dengan pihak ketiga dilakukan. Pertama, definisi secara merger sebagai sebuah gabungan antara dua organisasi atau lebih, di mana hanya ada satu perusahaan yang bertahan. Yang kedua,
Merger juga dikenakan sebagai statutory perorangan terbatas pasal 1 butir 9. Merger sebagai perbuatan untuk menggabungkan diri dari perusahaan. Maaf keluar ya. Maaf ya, tadi keluar teman-teman. Kita lanjut ya. Akuisisi merupakan salah satu jenis merger di mana salah satu perusahaan mengambil alih kepemilikan perusahaan lain sehingga meskipun nama target perusahaan tetap ada, tetapi kepemilikannya telah beralih kepada perusahaan yang mengakuisisi. Proses ini sering dikenal juga dengan nama subsidiary merger. Secara definisi Undang-Undang PT Pasal 1 butir 11, maka akuisisi atau pengambil alihan dapat didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan. Ini adalah Philip Morris. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ya baik, silakan. Barangkali teman-teman lain ada yang mau menanggapi atau bertanya kepada Mbak Teti Himalia, dipersilakan. Saya Hasna izin bertanya. Baik. Ya, Hasna. Dari pembahasan tadi, coba jelaskan contoh dari merger itu seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Hasna pertanyaannya. Contohnya dalam perusahaan ya, perusahaan bank, misal dari Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia. Nah, itu kan gabungan-gabungan dari bank perusahaan. Nah, setelah dari hasil mergernya yaitu Bank Mandiri. Paham tidak, Hasna? Ya, paham. Terima kasih atas jawabannya. Baik, ada lagi yang barangkali mau berkomentar? Ya, silakan teman-teman yang lain, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin sudah cukup, silakan apabila udah nggak ada pertanyaan, silakan ditutup saja, Mbak Teti. Baik, di presentasi saya kurang lebihnya mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ke presenter yang kedua, Mbak Hasna Sausanisa ya. Iya. Silakan, Mbak.
Bentar ya. Sudah bisa dilihat? Bentar. Sudah. Hasna. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Hasna. Di sini saya akan menjelaskan tentang sektor bidang pasar modal, sub-bidang investment banking. Nah, sebelumnya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Oke, baiklah. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk membacakan materi yang akan saya bahas. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan tentang biodata diri saya. Nama saya Hasna Sausanisa, tempat tanggal lahir Cirebon 25 Januari 2001, jenis kelamin perempuan, agama Islam, nomor HP 085315639865, warga negaraan Indonesia, alamat Desa Palir, Bok Batu Gajah, RT 7 RW 2, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Pendidikan mahasiswa Universitas Muhammadiyah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Email hasnasnisa25@gmail.com. Baiklah, kita lanjut ke materi. Kali ini kita akan membahas tentang melakukan restrukturisasi modal dalam persiapan IPU. Kode unit K.66123.001.01. Pengetahuan yang dapat kita capai yaitu pengetahuan yang diperlukan dalam melakukan kuasi organisasi. Keterampilan yang dapat kita capai ada dua, yaitu yang pertama, mempelajari kuasi organisasi untuk dilakukan perubahan. Yang kedua, melakukan kuasi organisasi berdasarkan hasil due diligence sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang selanjutnya ada sikap. Sikap yang dapat kita lakukan adalah kerja dalam kuasi organisasi. Elemen kompetisi yang saya ambil yaitu ada dua, dengan melakukan kuasi organisasi. Kriteria unjuk kerja. Poin 2.1, kuasi organisasi dipelajari untuk dilakukan perubahan. 2.2, kuasi organisasi dilakukan berdasarkan hasil due diligence sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2.1, kuasi organisasi dipelajari untuk dilakukan perubahan. Poin yang pertama, definisi kuasi organisasi berdasarkan keputusan Ketua Bapapem dan LK nomor Cap/718/BL/2012 dijelaskan bahwa kuasi reorganisasi adalah prosedur akuntansi untuk merestrukturisasi ekuitas dengan mengeliminasi saldo laba negatif. Yang kedua, persyaratan kuasi reorganisasi yaitu emiten atau perusahaan publik yang akan melakukan kuasi reorganisasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. Persyaratannya adalah 1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi keuangan. Yang kedua, terdapat saldo laba negatif yang material dalam laporan keuangan tahunan yang diaudit selama 3 tahun terakhir. Saldo laba negatif dianggap material jika absolut saldo laba negatif tersebut lebih dari 60% dari modal sektor dan 10 kali dari rata-rata laba tahun berjalan selama 3 tahun terakhir. Yang ketiga, memiliki prospek yang baik, dibuktikan dengan adanya laba usaha atau laba operasional dan laba tahun berjalan dalam laporan keuangan tahunan yang diaudit selama 3 tahun terakhir secara berturut-turut dalam laporan keuangan yang diaudit yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kuasi organisasi. Tata cara pelaksanaan kuasi reorganisasi. Emiten
atau perusahaan publik yang melakukan kuasi reorganisasi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Poin A. Kuasi reorganisasi dilakukan dengan cara mengeliminasi saldo laba negatif menggunakan pos-pos ekuitas di bawah ini yang nilainya positif dengan urutan prioritas sebagai berikut. Urutan yang pertama, AIGO saham. Yang kedua, selisih modal dari transaksi saham T-Sure. Yang ketiga, selisih kurs atau modal di store. Yang keempat, selisih transaksi dengan pihak non-pengendali. Yang kelima, selisih nilai transaksi dengan entitas sepengendali. Yang terakhir, modal saham. Poin yang B, selisih nilai transaksi dengan entitas sepengendalian sebagaimana dimaksud di atas digunakan untuk mengeliminasi saldo laba negatif jika telah tercantum dalam laporan keuangan tahunan yang diaudit selama 2 tahun berturut-turut. Poin C, dalam hal kuasi reorganisasi menyebabkan terjadinya pengurangan modal yang memerlukan persetujuan regulator, maka pengurangan modal tersebut wajib diselesaikan sebelum melakukan keterbukaan informasi dalam rangka kuasi reorganisasi. Tanggal kuasi reorganisasi harus menggunakan tanggal setelah persetujuan regulator yang berwenang. Poin D, dalam hal pos-pos ekuitas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak cukup untuk mengeliminasi saldo laba negatif, maka wajib dilakukan penambahan modal sebelum melakukan kuasi reorganisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin E, saldo laba setelah proses eliminasi pada tanggal kuasi reorganisasi harus 0. Poin F, dalam hal terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang akan diterapkan dalam periode tahun buku setelah periode terjadinya kuasi reorganisasi, maka kebijakan akuntansi tersebut harus diterapkan sebelum atau bersamaan dengan kuasi reorganisasi kecuali penerapan dini tidak diperkenankan oleh standar akuntansi keuangan tersebut. Poin G, memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham sebelum melakukan kuasi reorganisasi. Daftar pustaka yang saya ambil yaitu yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terkait dengan penjamin emisi efek. Yang ketiga, Peraturan Ketua Bapepm LK tentang penjamin emisi efek. Sekian presentasinya, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Saya izin bertanya. Ya, baik, Teti, silakan. Perkenalkan, nama saya Teti Maya. Izin bertanya, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan untuk melakukan kuasi reorganisasi? Oke. Terima kasih Teti atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Teti. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan untuk melakukan kuasi reorganisasi yaitu yang pertama, perusahaan berkeinginan untuk membagikan dividen. Yang kedua, perusahaan harus memiliki status kelancaran usaha dan memiliki prospek yang baik pada saat kuasi reorganisasi dilakukan. Yang ketiga, saldo laba setelah proses kuasi reorganisasi harus 0. Yang terakhir, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Silakan jika ada teman-teman yang ingin membantu jawaban dari saya. Oke, cukup. Mungkin jika tidak ada, bagaimana Teti atas jawabannya? Puas atau tidak? Puas. Terima kasih Asna atas jawabannya. Oke, baiklah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila penyampaiannya kurang memuaskan atau ada kata-kata yang kurang tepat. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Hasna Sausanisa. Nah, selanjutnya langsung ke presenter.
Selanjutnya yaitu Mas Mudina. Mas Mudina, saya persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya, barangkali suara saya kurang terdengar jelas, mangga nanti bisa berkomentar atau mengingatkan ya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk presentasi hasil materi yang telah disusun, yang mana yaitu mengenai mengenal pelaku profesi penunjang pasar modal. Nah, dalam slide pertama tersebut terdapat juga dokumentasi-dokumentasi pelatihan-pelatihan yang telah saya dan kelompok laksanakan. Next, selanjutnya. Baik. Sebelumnya, apakah semuanya hadir atau ada yang berhalangan hadir? Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah, jika lo sudah hadir. Bagaimana kegiatan hari-harinya di tengah pandemi saat ini? Mungkin sangat terkendala dan sangat berbeda jauh dengan kegiatan-kegiatan seperti biasanya ya. Bagaimana, apakah di desanya udah lockdown semua atau udah dibuka semua? Udah dibuka dong. Oh, berarti udah bisa jalan-jalan ya. Ya, selanjutnya melakukan proses IPO. Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan bagi personil underwriting atau investment banking untuk mampu melakukan proses IPO emiten. Nah, kode unitnya yaitu K.661231.004.01. Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 161 tahun 2015 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau yang biasa disingkat dengan SKKNI, kategori pendidikan golongan pokok jasa pendidikan bidang standarisasi, pelatihan, dan sertifikasi. Slide berikutnya. Ya, ini merupakan sedikit biodata saya pribadi. Nama lengkap Mudina, tempat tanggal lahir Cirebon 24 November 2000, masih muda ya. Alamat Desa Stanmukti, Kecamatan Panganan, Kabupaten Cirebon. Iya. Nanti yang merasa tua nggak usah kesinggung ya. Nah, selanjutnya pendidikan Universitas Muhammad Cirebon semester 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Selanjutnya, nah, dalam materi ini diharapkan mampu mengenai yang pertama yaitu pengetahuan. Akan mengutik atau akan mengulas sedikit konsep manajemen keuangan. Terus yang kedua, pengetahuan tentang pasar modal. Yang ketiga, pengetahuan perpajakan terkait dengan restrukturisasi. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan tentang hukum. Nah, adapun keterampilan yang diperolehnya yaitu mampu melakukan komunikasi, negosiasi, dan presentasi baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Serta kemampuan mengoperasikan komputer dengan software standar. Dan sikap yang diharapkan yaitu yang pertama teliti, cermat, dan kehati-hatian dalam melakukan proses restrukturisasi. Yang kedua, sikap yang diharapkan yaitu disiplin dan menjaga kerahasiaan. Selanjutnya, nah, pada elemen kompetensi satu ini yaitu tentang menunjuk profesi penunjang pasar modal.
pasar modal. Kriteria unjuk kerja yang pertama yaitu profesi penunjang pasar modal diseleksi. 1.2 profesi penunjang pasar modal ditetapkan setelah melalui proses seleksi. Dan yang terakhir yaitu penetapan dan penunjukan lembaga penunjang pasar modal dilakukan melalui suatu perjanjian. Next, selanjutnya. Nah, profesi penunjang pasar modal menurut PP nomor 45 tahun 1995, pasal 56 dapat dilakukan oleh akuntan, oleh konsultan hukum, penilai, dan notaris. Yang pertama yaitu akuntan. Peran profesi akuntan dalam bidang pasar modal yaitu menggunakan informasi keuangan perusahaan dan memberikan pendapat mengenai kewajiban atas data yang disampaikan dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya, yang kedua, terdapat konsultan hukum. Next. Nah, sebelum ini, yang kedua, konsultan hukum. Kembali lagi satu slide. Satu lagi, yang kedua. Yang kedua tentang konsultan hukum. Konsultan hukum yaitu pihak independen yang dipercaya karena keahlian dan integritasnya untuk memberikan pendapat hukum atau legal opinion secara independen mengenai emisi dan emiten atau pihak lain yang terkait dengan kegiatan pasar modal. Selanjutnya yang ketiga. Nah, namun sebelum yang ketiga di sini ada konsultan hukum berdasarkan Kemenkeu nomor 1459 garis miring KMK titik 013 garis miring 1990 IO Kemenkeu nomor 465 garis miring KMK titik 010 miring 1995 IO Kemenkeu nomor 284 garis miring A titik 010 garis miring 1995 dilarang untuk yang pertama yaitu memberikan jasa bagi emiten yang terafiliasi. Yang kedua, memberikan perjanjian untuk kepentingan konsultan hukum. Yang ketiga, yaitu memeriksa dan menyiapkan pendapat bagi emiten sebelum menerima pembayaran atas jasa yang diberikan terdahulu. Dan yang keempat, yaitu melakukan penilaian atau pemeriksaan atas pekerjaan sendiri. Yang kelima, yaitu melakukan penilaian dengan emiten bahwa pembayaran jasa tergantung dari terima atau tidaknya hasil kerjanya. Dan yang terakhir yaitu memperoleh pinjaman, membeli barang atau jasa dari emiten dengan persyaratan yang lebih ringan. Selanjutnya. Next, selanjutnya. Nah, yang ketiga yaitu terdapat penilai. Penilai memberikan jasa profesional dalam menentukan nilai wajar dari harta milik perusahaan aktiva. Milik perusahaan atau yang biasa disebut dengan aktiva. Seperti nilai kekayaan tetap atau fixed asset, perusahaan yang berupa tanah, bangun, mesin-mesin kendaraan, dan lain-lain. Secara umum, di dalam melakukan penilaian, terdapat harta kekayaan, suatu perubahan dalam rangka go publik. Harus diperhatikan beberapa faktor diantaranya. Yang pertama yaitu faktor lokasi harta yang dinilai. Yang kedua, kondisi fisik. Yang ketiga, kenaikan nilai penyusutan. Yang keempat, tingkat teknologi yang digunakan. Yang terakhir yaitu metode penilaian. Selanjutnya nomor 4. Nah, yang terakhir yaitu ada notaris. Peran notaris dalam pasar modal diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusun anggaran dasar para pelaku pasar modal, seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek,
dan reksadana, serta pembuatan kontrak penting seperti kontrak reksadana, kontrak penilaian emisi, kontrak penjaminan emisi, dan perwaliamanatan. Selanjutnya, nah, adapun jasa notaris diperlukan dalam hal seperti ini. Yang pertama yaitu membuat berita acara RUPS yang menyusun pernyataan keputusan-keputusan RUPS. Yang kedua yaitu meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS. Yang ketiga, meneliti perubahan anggaran dasar agar tidak terdapat materi pasal-pasal dalam anggaran dasar yang bertentangan. Selanjutnya, nah, iya, di sini terdapat daftar pustaka. Yang pertama yaitu ada dasar perundang-undangan. Yang pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal terkait dengan penjamin emisi efek. Dan yang kedua yaitu peraturan Ketua Bapepam strip LK tentang pinjaman emisi efek. Yang kedua yaitu buku referensinya dari Muhammad Irsan, Nasruddin, dan Indra Suryo. Terus selanjutnya ada Muhammad Irsan, Nasruddin, dan Indra Suryo. Yang terakhir yaitu Hamud M. Balfas tentang hukum pasar modal Indonesia. Ya, mungkin itu sedikitnya materi yang dapat saya sampaikan. Mangga saya persilahkan, barangkali dari rekan-rekan semuanya ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, Pak. Iya, mangga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabilna Su'alif, mohon izin bertanya. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan akuntan tanpa pendapat. Iya. Itu saja, Pak. Terima kasih. Siap. Iya, langsung dijawab saja ya. Baik. Pertanyaan yang bagus. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas pertanyaannya. Nah, menurut M. Irsan, Nasruddin, dan Indra Surya, hal tersebut dapat terjadi karena laporan akuntan tersebut tidak memiliki cukup bukti yang dapat dipergunakan untuk memberikan pendapatnya secara profesional. Seperti halnya dipersyaratkan oleh SAK atau penolakan pendapat dapat disebabkan karena pembatasan dan pemeriksaan atau karena adanya ketidakpastian yang luar biasa mengenai jumlah pengeluaran atau hasil operasional perusahaan, sehingga mengakibatkan tidak dapat memberikan pendapatnya mengenai laporan keuangan secara hukum. Nah, mungkin itu. Bagaimana, Apakah jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Bisa dipahami. Iya. Baik, jika memang dirasa jelas, mungkin sedikitnya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Mas Mudina atas presentasinya yang sudah cukup bagus. Nah, selanjutnya ke presenter selanjutnya yaitu Salsabil Naswa. Untuk itu saya persilahkan Mbak Salsabil Naswa. Tunggu sebentar ya, teman-teman.
Sudah terlihat belum share screen-nya? Sudah. Nas, sudah. Dapat mendengar suara saya semuanya? Iya, Nas, ada suaranya, Nas. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Sore. Baik. Oke, rekan-rekan di sini, bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah. Pertama-tama saya absen terlebih dahulu ya. Teman-teman, apakah kalian semua hadir dalam Zoom ini? Jika hadir, mohon respon semuanya. Hadir. Alhamdulillah hadir. Alhamdulillah. Oke. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Desain Strategi Perusahaan dalam Pengelolaan Investasi. Berikutnya di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dalam biodata singkat saya. Nama saya Salsabila Sualif, lahir di Cirebon 27 Maret 2002. Beragama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Satria, Gang Dahlia, nomor 86 Kesambi, status mahasiswa dengan program studi dan fakultas pendidikan guru sekolah dasar, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, alamat email salsabilnaswa02@gmail.com. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul melakukan restrukturisasi investasi dalam persiapan IPO dengan kode unit K.661231.003.01 dengan deskripsi unit Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 161 tahun 2015 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, kategori pendidikan golongan pokok jasa pendidikan bidang standarisasi pelatihan dan sertifikasi. Nah, berikutnya dari materi yang akan saya sampaikan hari ini, ada beberapa aspek ranah yang diharapkan teman-teman dapat mencapainya. Ada ketiga aspek, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Berikutnya, elemen kompetensi dengan judul materi Desain Strategi Perusahaan dalam Pengelolaan Investasi, dan ada beberapa unjuk kerja di sini. Yang pertama, ada tujuan investasi perusahaan ditetapkan, identifikasi peluang baru, tingkat resiko usaha, relevansi terhadap bisnis utama dan sumber pendanaan. Kemudian yang kedua ada uraian kesehatan kinerja keuangan perseroan ditetapkan, dan yang terakhir ada strategi menambah kepemilikan, pemisahan, penggabungan ditetapkan guna menunjang tujuan perseroan. Baik, langsung kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tujuan investasi perusahaan ditetapkan, identifikasi peluang baru, tingkat resiko usaha, relevansi terhadap bisnis utama, dan sumber pendanaan. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari investasi. Jadi investasi ini merupakan sebuah jumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan diharapkan memperoleh manfaat di kemudian hari. Nah, investasi ini biasanya terkait dengan penanaman uang pada berbagai macam alternatif aset, baik yang tergolong sebagai aset real seperti tanah, emas, surat berharga, dan lain-lain sebagainya. Nah, berikutnya dalam keputusan investasi ada beberapa pemahaman dasar yang harus dipahami, yaitu ada dua di sini. Yang pertama return dan yang kedua ini ada risiko. Yang pertama ini return. Alasan utama orang ataupun perusahaan berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Jadi, keuntungan tingkat investasi ini disebut dengan return. Dan yang kedua ini ada risiko. Nah, wajar jika investor mengharapkan return yang setinggi-tingginya dari investasi. Dan umumnya semakin besar risiko, maka semakin besar pula tingkat return yang diharapkan. Nah, yang kedua ini ada
ukuran kesehatan kinerja keuangan dalam perseroan ditetapkan. Menurut Yuwono, menjelaskan pengukuran kinerja merupakan tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil dari pengukuran tersebut nantinya akan digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan sesuai aktivitas perencanaan dan pengendalian. Pengukuran kinerja di sini memiliki peran yang sangat penting guna mengetahui akan kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Nah, berikutnya berdasarkan keputusan Menteri BUMN, dalam nilai tingkat kesehatan perusahaan ini memiliki 3 aspek. Ada aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. Pertama di sini ada aspek keuangan. Aspek keuangan juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ini ada return on equity. Mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan merupakan rasio yang menunjukkan tingkat penghasilan perusahaan atas modal yang diinvestasikan. Samsudin tahun 2009 nomor 74. Berikutnya ada return of investment. Nah, menurut Samsudin, return of investment ini merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik juga keadaan suatu perusahaan. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Ya, bisa, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian yang kedua ini ada aspek operasional. Indikator aspek operasional pada keputusan Menteri BUMN nomor KEP 100 MBU 2002 tidak ditentukan secara khusus karena dalam penilaian aspek operasional, indikator yang dinilai meliputi unsur-unsur kegiatan yang dianggap paling dominan dalam rangka menunjang keberhasilan kegiatan operasi perusahaan. Berikutnya, yang ketiga ada aspek administrasi. Nah, di sini ada tata cara penilaian aspek administrasi. Yang pertama ada laporan perhitungan tahunan standar waktu penyampaian perhitungan yang telah diaudit harus sudah diterima paling lambat akhir bulan kelima sejak tanggal tutup buku tahunan. Dan yang berikutnya ada rancangan RKAP sesuai ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 1998, pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 1998 RUPS untuk Persero atau Menteri BUMN untuk Perum. Dalam pengesahan RKAP tahunan harus sudah diterima 60 hari sebelum memasuki tahunan anggaran yang bersangkutan. Lanjut, yang ketiga ini ada laporan triwulan. Pada laporan triwulan ini harus sudah diterima oleh komisaris atau dewan pengawas. Paling lambat ini 1 bulan setelah berakhirnya periode laporan. Dan yang terakhir ada efektivitas penyaluran dana. Di sini adalah kemampuan perusahaan dalam menyalurkan seluruh dananya kepada usaha kecil koperasi dalam tahunan yang bersangkutan. Materi yang terakhir di sini ada strategi menambah kepemilikan, pemisahan, dan penggabungan. Yang pertama ini ada kepemilikan. Nah, kepemilikan ini pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 22 menyatakan bahwa kepemilikan atau akuisisi ini merupakan bentuk pengambil alihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisi sehingga akan mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan yang diambil alih. Nah, berikutnya ada pemisahan atau spin-off. Ini merupakan upaya untuk melakukan restrukturisasi secara spin-off. Dilakukan dengan apabila unit kegiatan tersebut kemudian dipisahkan dari sebuah perseroan dan berdiri sebagai suatu perseroan baru atau terpisah. Nah,
Di sini ini ada dua macam perseroan. Dalam pasal 135 UU nomor 40 tahun 2007 UU PT, yaitu ada dua. Yang pertama ada pemisahan murni, dan yang kedua ada pemisahan tidak murni. Nah, pemisahan murni ini merupakan pemisahan usaha perseroan yang mengakibatkan seluruh aktiva atau pasifa perseroan yang beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih yang menerima peralihan. Akibatnya perseroan melakukan pemisahan tersebut menjadi berakhir karena hukum. Dan yang kedua ini ada pemisahan tidak murni. Ini merupakan pemisahan perseroan yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih yang menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan pemisahan disebut tetap ada, dan pemisahan ini tidak sampai mengakibatkan perseroan memisah. Jadi hanya sebagian saja. Sementara yang pemisahan murni itu sudah benar-benar berakhir karena hukum. Berikutnya penggabungan. Di sini penggabungan ini merupakan salah satu strategi perusahaan dalam melakukan ekspansi bisnis. Nah, menurut Sartono tahun 2004, merger didefinisikan sebagai kombinasi antara dua atau lebih perusahaan yang melebur menjadi satu perusahaan baru. Nah, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, dari materi yang telah saya sampaikan, mangga barangkali ada yang ingin ditanyakan. Bu, saya izin bertanya. Iya, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriatin, Bu. Saya izin bertanya. Tadi sudah dijelaskan, investor itu pada umumnya bisa digolongkan menjadi dua. Ada investor individual atau individual retail, dan investor institusional. Nah, perbedaan dari keduanya apa ya, Bu? Terima kasih, Bu. Iya, baik. Terima kasih pertanyaan yang bagus dari Apriatin. Sebelumnya, teman-teman kira-kira ada yang bisa menjawab nggak pertanyaan dari Apriatin? Atau ada yang udah tahu perbedaan investor individual dengan investor apa tadi? Tidak tahu, Bu. Investor individual sama investor institusional. Ada perbedaan nggak, Bu? Oh iya, iya. Oke, langsung saja saya jawab ya. Nah, investor itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada investor individual. Nah, investor individual ini terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi. Nah, misalkan Pak Andi menginvestasikan dananya dalam bentuk saham akan disebut sebagai investor individual. Nah, sedangkan yang investor investasional biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana seperti bank dan lembaga simpan pinjam, lembaga dana pensiun, maupun perusahaan investasi. Nah, biasanya lembaga seperti ini mengumpulkan uang dari para anggota atau nasabahnya dalam selanjutnya ini menggunakan uang tersebut sebagai modal untuk investasi pada reksadana tertentu ataupun bisa dijadikan dijual belikan sebagai saham. Sampai sini bisa dipahami ya, Priatin? Iya, Bu. Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Saya jadi paham, Bu. Oh iya, baik. Ya. Nah, terakhir ini kesimpulannya, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi dari materi ini? Cukup, Bu. Ada, Bu. Cukup. Cukup, Bu. Oke. Kesimpulannya ini investasi didefinisikan
didefinisikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan harapan memperoleh manfaat atau benefit di kemudian hari. Tingkat kesehatan perusahaan dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. Kemudian ada pula strategi, seperti strategi penambah kepemilikan, pemisahan, terdapat 2 juga, yaitu pemisahan murni dan pemisahan tidak murni, dan yang terakhir ada penggabungan. Berikutnya di sini ada daftar pustaka, bisa teman-teman lihat. Dan di sini ada evaluasi. Nah, silakan teman-teman kerjakan beberapa soal ini, dan kemudian jika telah dikerjakan dalam bentuk Word, dapat dikirimkan melalui alamat email salsabinaswa02@gmail.com, dan paling lambat dikumpulkan pukul 11 malam hari ini. Nah, jadi itu, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Salsabinaswa. Presentasinya cukup jelas, Ya, cukup bagus juga. Selanjutnya ke presenter kedua, ke presenter selanjutnya yaitu Sobari. Silakan Mas Sobari, saya persilakan. Oke, baik. Bentar dulu. Apakah udah kelihatan? Belum, Sob. Punya Sobari belum nongol. Ya, nanti bentar. Udah muncul belum? Belum, Sob. belum muncul, Pak. Bentar.
Sudah muncul kah? Iya, sudah. Sudah, Pak. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Sore. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya kabarnya baik. Oke. Kali ini saya akan menjelaskan tentang investment banking untuk proses IPO emiten. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sobari, tempat tanggal lahir di Cirebon, 25 Mei tahun 2000, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Blok Buntalan, Desa Orimalang, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, status mahasiswa, prodi pendidikan guru sekolah dasar, alamat email sobari@gmail.com. Selanjutnya, melakukan proses IPO kode unit K.16131.004.01. Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan bagi personel underwriting atau investment banking untuk mampu melakukan proses IPO emiten. Selanjutnya, pengetahuan, ada konsep manajemen keuangan, terus ada pengetahuan tentang pasar modal, ada pengetahuan perpajakan terkait dengan restrukturisasi, terus ada pengetahuan tentang hukum. Keterampilan melakukan komunikasi, negosiasi, dan presentasi baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Terus ada kemampuan mengoperasikan komputer dengan software standar. Terus yang sikap, ada teliti, cermat, dan kehati-hatian dalam melakukan proses restrukturisasi dan disiplin menjaga kerahasiaan. Selanjutnya, elemen kompetensi menunjuk lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama ada lembaga penunjang pasar perdana. Terus yang kedua, lembaga penunjang pasar sekunder. Yang ketiga, lembaga penunjang penerbitan obligasi. Selanjutnya, sebelum itu saya mau bertanya, ada yang tahu tidak lembaga penunjang pasar modal itu apa?
Tidak, Pak. Tidak tahu. Oke, kalau Tidak tidak tahu, Pak. tahu, saya akan menjelaskannya. Lembaga penunjang pasar modal berdasarkan UU nomor 8 tahun 1995 bab 6 terdiri dari kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain. Terus ada Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan, pemilikan efek, dan pembagian hak berkaitan dengan efek. Terus yang terakhir ada wali amanat, yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat mata uang. Selanjutnya ada lembaga penunjang pasar perdana. Lembaga penunjang pasar perdana ini nantinya akan membantu perusahaan atau emiten yang akan go public untuk menawarkan sahamnya yang dijual langsung kepada masyarakat. Lembaga-lembaga ini adalah yaitu yang pertama penjamin emisi atau underwriter, yang kedua akuntansi publik, ketiga konsultan hukum, terus 4 notaris, 5 agen penjual, 6 perusahaan penilai. Selanjutnya ada lembaga penunjang pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan jual beli efek yang terjadi di bursa, sehingga lembaga penunjang di pasar sekunder lebih banyak untuk membantu memperlancar perdagangan efek di bursa. Lembaga-lembaga ini yaitu ada perdagangan efek, perantara peragangan efek atau broker, terus dan yang terakhir perusahaan efek, dan juga biro administrasi efek. Oke, selanjutnya ada lembaga penunjang penerbitan obligasi. Instrumen yang bisa diterbitkan oleh emiten selain saham adalah obligasi, yakni surat utang berjangka panjang dengan nilai nominal tertentu dan setiap tahun membayarkan bunga. Untuk mengeluarkan obligasi ini, lembaga penunjang yang terlibat yaitu ada wali amanat, terus ada penanggung jawab atau guarantor, terus yang terakhir ada agen pembayar. Oke, dari penjelasan berikut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Pak. Iya, sok, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lela Monika. Di sini saya ingin bertanya, dari pemaparan yang Bapak tadi sampaikan, kan tadi menyebutkan tentang agen pembayaran ya, Pak? Nah, tolong dijelaskan apa tugas dari agen pembayaran, Pak. Terima kasih. Oke, bentar. Oke, saya jawab pertanyaan dari Lela Monika. Apa itu tugas agen pembayar?
Tugasnya adalah melakukan pembayaran bunga obligasi dan nilai nominal obligasi pada saat jatuh tempo. Mungkin itu, apakah sudah jelas? Iya, Bapak sudah jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, adalah lembaga penunjang pasar perdana, yaitu ada penjamin emisi atau underwriter, terus ada akuntansi publik, konsultan hukum, notaris, agen penjual, dan perusahaan penilai. Kalau lembaga penunjang pasar sekunder ada pedagang efek, perantara peragangan efek atau broker, dan perusahaan efek serta biro administrasi efek. Kalau lembaga penunjang penerbitan obligasi ada wali amanat, terus penanggung jawab atau guarantor, dan agen pembayaran. Ini daftar pustakanya terkait materi yang tadi disampaikan. Bisa dilihat. Terus ada evaluasi. Evaluasinya bisa sebutkan dan jelaskan lembaga apa saja yang termasuk dalam lembaga penunjang pasar modal berdasarkan UU nomor 8 tahun 1995 bab 6. Nanti jawabannya bisa dikumpulkan atau dikirim lewat email sobari@gmail.com. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sobari atas penjelasan materinya. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke presenter selanjutnya, yaitu Anisha Mirdiaresa. Untuk Mbak Anisha, saya persilakan. Ya, baik, terima kasih. Apakah sudah muncul? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Bagaimana? Sore. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, bila semuanya baik. Apakah masih semangat untuk hari ini? Pasti semangat ya, semangat semua. Ya, semangat Bu. Semangat. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Anisha Mirdiaresa, tempat tanggal lahir Cirebon 14 September 2001. Alamat Desa Cikalahang, RT 3 RW 10, Kecamatan Bukit Utang, Kabupaten Cirebon. Riwayat pendidikan SD Negeri Bukit Cikalahang, kemudian SMP-nya Negeri 1 Bukit Utang, dan SMA-nya Negeri 1 Bukit Utang. Sekarang saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, prodi PGSD. Sebelum memulai materi hari ini, kita absen terlebih dahulu ya.
Apakah di sini semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah hadir. Alhamdulillah. Hadir, Bu. Hadir semuanya. Kita mulai materi hari ini melakukan proses IPO atau IPO kode unit K.61231.004.01. Unit kompetisi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan bagi personil underwriting atau investment banking untuk mampu melakukan proses IPO emiten. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang pertama, pengetahuan yaitu konsep manajemen keuangan, dan yang kedua, pengetahuan tentang pasar modal, dan yang ketiga, pengetahuan perpajakan terkait dengan reduksi taksi. Dan yang keempat itu ada pengetahuan tentang hukum. Keterampilan. Yang pertama itu melakukan komunikasi, negosiasi, dan presentasi baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Dan yang kedua, kemampuan mengoperasikan komputer dengan software standar. Kemudian sikap, yang pertama dan menjaga yang judulnya menyiapkan pernyataan itu. Yang pertama, persyaratan pernyataan. Tiga, cara ini kurangnya mencakup titik 2. Nah, kan dalam rangka doktoral penawaran kan yang tidak tentang dalam dan Ibu, paham Bu. Fotokopi oleh